Prof, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu weekend ya nih untuk kita wawancara. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik sekali. Baik ya, Alhamdulillah. Gitu. Baik, Prof, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, Prof ya. Ya, Karena pasti Prof sibuk. Baik, Prof. Nah, Prof, dalam beberapa tahun terakhir itu bagaimana Prof melihat perubahan dan perkembangan dari Universitas Trisakti di bawah kepemimpinan Prof, terutama dalam aspek akademik maupun non-akademik? iya, waduh ini pertanyaannya bagus sekali nih dan sangat penting buat kita semua. Jadi begini Mbak Gia, saya ini sudah 2,5 tahun lebih di Universitas Trisakti dan Alhamdulillah ada sejumlah perkembangan yang menggembirakan. Di antaranya 2 tahun terakhir kita sudah menambah 7 orang guru besar. Wow. Alhamdulillah. Dan ini tentu berkat perjuangan para teman-teman guru besar itu sendiri dan juga para pendahulu, para pimpinan terdahulu. Nah, yang kedua, prestasi dosen dan mahasiswa pun semakin meningkat. Banyak sekali perolehan prestasi yang disumbangkan, yang diraih oleh para dosen dan mahasiswa. Lalu yang berikutnya juga dukungan dan kepercayaan masyarakat itu dirasakan sangat meningkat. Contohnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan CSR-nya, bantuannya kepada Universitas Trisakti, baik untuk kegiatan akademik maupun pendukung. Bahkan bantuan alumni pun luar biasa. Alumni ada yang menyumbang peralatan praktikum dari perusahaannya, ada juga yang memberikan kesempatan magang buat adik-adiknya. Bahkan untuk para alumni baru, para lulusan baru yang belum bekerja, itu diberi tempat oleh para alumninya untuk bekerja bersama mereka sambil menunggu mencari pekerjaan yang berikutnya. Dan ini sangat menggembirakan. Demikian pula untuk akademik yang lainnya, pengakuan internasional semakin dirasakan karena kita sudah mendapatkan akreditasi internasional untuk 7 program studi. Kemudian juga teman-teman dosen banyak yang mendapatkan proyek internasional, diantaranya dengan Erasmus dengan Eropa. Lalu teman-teman dosen juga banyak yang diundang ke luar negeri, ke perguruan tinggi asing untuk menjadi dosen tamu di sana. Dan yang menggembirakan juga kita Universitas Trisakti itu berhasil mempertahankan kembali 13 akreditasi nasional untuk sejumlah program studi maupun untuk institusi. Jadi ini semua juga merupakan prestasi yang sebetulnya karena kerja keras para dosen, mahasiswa, tendik dengan dukungan dari semua pihak. Dan hal yang terbaru Mbak Gia, kita itu kemarin mencoba melakukan inventarisasi pendapatan yang berasal dari non-mahasiswa. Selama ini kan seolah PTS pendapatannya hanya dari mahasiswa. Ternyata setelah kita cek, kita data, itu banyak sekali pendapatan non-mahasiswa, baik lewat dosen, lewat prodi, lewat unit-unit di fakultas dan di pusat. Dan totalnya bukan main, 270 miliar. Jadi ini saya karena penasaran ke UR4, saya katakan coba dicek berapa sih pendapatan non-mahasiswa sebetulnya. Jadi ini alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang mengembirakan selama ini yang kita dapatkan. Sekali lagi tentu ini berkat kerja kuat, kerja keras, kerjasama para dosen, tendik, dan mahasiswa, dan koordinasi segenap pimpinan yang ada. Dan satu lagi dukungan publik, masyarakat luas, dan alumninya. Itu Mbak Gia, pertanyaan pertama. Luar biasa sekali ya Prof ya, pencapaian yang diraih oleh Universitas Trisakti dalam kurun waktu 2,5 tahun, luar biasa sekali. Alhamdulillah, itu berkat semuanya. Baik Prof, tadi kan Prof sudah menyebutkan banyak sekali kemajuan yang didapatkan oleh Universitas Trisakti. Kalau misalnya prestasi yang paling membanggakan yang dicetak oleh Universitas Trisakti baik akademik maupun non akademik sepanjang 2023 itu apa saja, Prof?
Iya, jadi yang pertama saya akan bicara prestasi mahasiswa terlebih dahulu. Ternyata Mbak Gia, sampai minggu ini, mahasiswa kita itu sudah berhasil meraih medali perlombaan nasional maupun internasional, totalnya 185 medali, baik emas, perak maupun perunggu. Di antaranya ada 29 medali pada tingkat internasional. Ada 110 medali penghargaan tingkat nasional, ada 40 tingkat provinsi atau wilayah, dan 6 tingkat universitas. Nah ini sangat membanggakan karena ternyata semangat mahasiswa itu semakin meningkat, dan saya beruntung karena punya teman-teman pimpinan di jajaran rektorat maupun fakultas dan prodi yang punya passion untuk mengasuh adik-adik mahasiswa. Baik itu prestasi olahraga, prestasi seni, termasuk juga prestasi lomba-lomba entrepreneur. Kenapa? Karena saya pun ingin membawa Universitas Trisakti menuju Entrepreneurial University. Nah, sekarang kita bicara tentang prestasi para dosennya atau institusinya. Mari kita lihat Mbak Gia. Nah ini dia. Masih mahasiswa dulu deh. Ternyata setelah kita melakukan tracer study, itu sebanyak 78,2%. Lulusannya Usakti itu langsung mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan. Jadi 78% angka yang fantastik buat saya. Terima kasih juga ke teman-teman jajaran kemahasiswaan yang sudah melakukan tracer study yang luar biasa, dan kita mendapatkan data 78%. Kemudian lagi kita berbicara tentang masalah prestasi para dosen. Para dosen ternyata itu si para dosen pun berhasil meningkatkan risetnya, meningkatkan publikasinya, meningkatkan pembuatan bukunya. Kenapa? Karena itu semua merupakan cerminan dari semangat para dosen, para akademisi untuk terus memajukan institusi maupun dirinya sendiri. Nah, ini hal yang sangat menggembirakan. Saya akan tunjukkan sebuah data, mudah-mudahan ketemu datanya Mbak. Saya akan cari dulu ya. Nggak apa-apa, biar ini. Mana datanya itu tadi. Coba kita lihat. Oke, tapi intinya Mbak Gia, angka-angka yang kita peroleh tadi itu merupakan angka yang di atas rata-rata standar yang dimintakan oleh pihak kementerian. Biasa sekali. Saya belum temukan datanya, tetapi itu akan saya susulkan nanti ya untuk dijadikan referensi. Ya. Nah ini dia. Terkait dengan MBKM misalkan Mbak Gia ya, itu ada 364 orang dosen, atau sekitar 37% dari 873 dosen tetap yang berhasil melakukan aktivitas akademik di luar kampus, baik sebagai pembicara, narasumber, reviewer jurnal ilmiah, editor jurnal, visiting professor, asesor maupun tenaga ahli di berbagai institusi. Nah, kemudian juga ada lagi nih Mbak, ada 286 judul kegiatan yang dalam kampus itu mengundang 342 pakar dari industri maupun dari dunia lapangan kerja. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk mendekatkan kampus dengan dunia lapangan kerja. Karena peran universitas itu kan untuk memajukan mahasiswa supaya mereka menjadi profesional. Tetapi untuk itu kita harus mulai memperkenalkan sejak dini para mahasiswa dengan dunia lapangan kerja yang akan mereka isi nanti. Oleh karena ini, itu komitmen kita bagaimana kita mendekatkan
kampus dengan dunia industri, yaitu dengan mengundang pakarnya itu sendiri. Nah, jadi itu. Kemudian yang lainnya adalah ada 307 kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan 15.360 mahasiswa yang menghasilkan tadi prestasi-prestasi berskala internasional, nasional maupun wilayah provinsi dan juga universitas. Lalu yang menarik juga ada 113 kegiatan ilmiah. Di antaranya 21 kegiatan berskala internasional, 33 berskala nasional, dan juga ini semua merupakan bagian komitmen teman-teman dosen maupun institusi dalam rangka menuju internasionalisasi. Kenapa? Karena kita saat ini merupakan global citizen. Global citizen. Mungkin itu dulu Mbak Gia ya. Itu tadi Prof ngomongnya mungkin itu dulu, tapi itu udah sangat banyak sekali Prof. Yang ditorehkan oleh Usakti ini Prof. Luar Alhamdulillah. sekali. Dan yang paling penting itu tadi ya Prof ya, pengajar yang ada di Usakti itu benar-benar bekerja dengan passion sehingga mampu mencetak sumber daya unggul di Usakti. Betul, itu yang sangat membanggakan. Luar biasa sekali Prof. Prof, ini kalau misalnya kita sekarang berbicara tentang program kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBK, perkembangan itu seperti apa Prof? Apakah ada edukasi atau pendekatan khusus yang diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitasnya Prof? Jadi begini, dalam MBKM itu kan ada 8 aktivitas yang disediakan oleh kementerian. Alhamdulillah Universitas Trisakti mengikuti ke-8-8-nya. Itu poin pertama. Saya ceritakan Mbak, misalkan begini. Untuk kualitas dan kuantitas program MBKM di Universitas Trisakti, ada 304 buah aktivitas yang melibatkan 293 mahasiswa, 161 perusahaan, dan 26 perguruan tinggi mitra, baik swasta maupun negeri. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita lihat dengan industri, itu aktivitas magang, praktek kerja, itu sebanyak 64,8% diikuti oleh aktivitas pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi lain. Maaf, yang tadi yang praktek kerja itu 68%, 64,8%. Tetapi yang kedua, pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi lain, itu ada 11,84%. Lalu ada dalam MBKM itu studi independen. Kita juga punya angka 11,18%. Lalu tadi saya cerita ada 364 dosen yang ikut beraktivitas di luar kampus untuk mengasah keilmuannya. Lalu juga tadi sebagai pembicara, narasumber, reviewer, termasuk tenaga ahli di berbagai bidang dan dosen tamu. Yang berikutnya juga ada sejumlah kegiatan yang kita coba mengundang para praktisi dari luar kampus untuk sharing di dalam kampus berupa kuliah umum atau juga melakukan talk show dan lain-lain. Itu mereka itu berasal dari 239 institusi. Nah, kemudian lagi Mbak Gia, kita tadi mengikut sertakan para mahasiswa untuk ikut serta dalam lomba-lomba berskala internasional maupun nasional, baik yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Contohnya ada anak-anak yang kita libatkan untuk ikut itu yang miniatur United Nations. Mereka debat publik di depan para panelis internasional, dan kemarin ada mahasiswa yang mendapatkan predikat juara juga di dalam lomba ini. Dan ini merupakan bagian daripada komitmen untuk MBKM. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu melibatkan baik mahasiswa, dosen maupun tendik untuk memupuk kerjasama dan tanggung jawab, komunikasi dan lain-lain. Dan ini pun kita kemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah, baik skala nasional maupun internasional. Nah, intinya adalah melatih khususnya mahasiswa
untuk mengorganize kegiatan besar. Prof, apa pandangan Prof tentang prestasi program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti yang telah meraih akreditasi internasional? Bagaimana ini bisa meningkatkan reputasi Sakti secara keseluruhan, Prof? Nah, betul. Kita kan barusan dapat FIBA tuh dari Jerman untuk Magister Akuntansinya Universitas Trisakti. Ternyata dengan mendapatkan akreditasi internasional, itu banyak dampaknya. Yang pertama, ketika ada akreditasi, kita dapat feedback untuk continuous improvement. Artinya apa? Akreditasi itu tidak berhenti di titik di hari ini. Tapi akreditasi itu menjadi PR ke depan untuk kita lebih maju berbasis feedback yang menjadi bahan continuous improvement ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dapat akreditasi baik nasional maupun internasional, itu meningkatkan kepercayaan publik. Siapa publik itu? Ya masyarakat baik nasional maupun internasional. Nah, FIBA itu adalah representasi dari masyarakat internasional. Dampaknya apa? Ini akan menguatkan branding, makin dikenal kita, dan reputasi makin disegani oleh masyarakat internasional. Kenapa? Karena FIBA kan mengumumkan bukan hanya untuk kita, dia umumkan ke seluruh mitranya juga. Nah, yang berikutnya, ini semakin menambah ketenangan para orang tua dalam menitipkan mahasiswanya di kampus. Kenapa? Karena akreditasi itu kan jaminan kualitas. Kita jaminkan mutu kepada institusi independen, yaitu yang namanya FIBA. Ketika dapat akreditasi, maka orang tua makin percaya, makin tenang, dan mahasiswa pun tenang, makin percaya diri. Karena dia berada pada institusi yang mendapatkan pengakuan dan reputasi internasional. Demikian pula dengan 6 prodi yang lain yang dapat akreditasi internasional. Ini pun turut meningkatkan branding dan reputasi universitas. Kalau boleh disebutkan prodi apa saja, Prof? Yang 6? Oke, saya sebutkan ya. Nah, jadi prodi yang 7 itu selain FIBA ya. Jadi pertama, ada 2 prodi yang mendapatkan akreditasi general dari IAB, Indonesia Accreditation Board of Engineering Education. Siapa saja itu? Pertama teknik industri dan yang kedua teknik lingkungan. Itu dapat IAB general. Lalu setelah itu ada 4 prodi lagi mendapatkan akreditasi profesional IAB untuk program studi teknik elektro, teknik mesin, teknik perminyakan, dan teknik pertambangan. Dan satu lagi yang ketujuh yang FIBA tadi. Jadi Mbak Gia, dengan adanya akreditasi internasional ini, itu juga mendapat semangat para dosen. Kenapa? Karena mereka kan ketika diakses, divisitasi oleh para asesor internasional, itu suatu exercise, melakukan exposure. Kepercayaan diri makin meningkat. Kenapa? Karena mereka bisa berargumentasi dengan stakeholder internasional, bahkan bisa membuktikan fakta-fakta yang mereka tanyakan. Dan ini semua merupakan bagian daripada potensi yang dimiliki oleh civitas akademika kita. Ya, itu Mbak Gia. Kalau ke depan adakah program studi lain yang sedang dalam proses atau mendapatkan akreditasi internasional, Prof? Iya, tentu kita sedang meminta semua prodi yang lain untuk ikut mengikuti akreditasi internasional ini. Tentu ini kita harus konsolidasi internal dulu. Konsolidasi internal itu artinya kita petakan terlebih dahulu lewat Badan Jaminan Mutu prodi mana yang sudah siap masuk akreditasi internasional, lalu itu kita coba luncurkan. Nah, tapi insya Allah Bagia akan baik. Luar biasa sekali ya Prof. Jadi Prof itu rajin belusukan ya ke fakultas untuk mendengarkan tadi ya Prof. Mendengar ya. Baik Prof. Prof, kalau misalnya ya Prof ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh perguruan tinggi nasional itu saat ini itu seperti apa dan bagaimana Sakti itu menjawab tantangan tersebut, Prof? Oke, jadi begini Mbak Gia, ini pertanyaan yang sangat penting.
Saya mendapatkan data dari paparan Pak Dirjen maupun Bapak Sekjen yang lalu bahwa di negeri ini kita masih ada gap kesenjangan quality antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa. Nah, itu sebetulnya spektrumnya luas, penyebabnya luas. Tetapi yang kedua yang kita lihat juga kendala yang ada juga adalah kita ternyata jumlah perguruan tinggi itu dari waktu ke waktu mulai menurun. Saya punya angka nih Mbak, mari kita lihat ya angkanya. Pada tahun 2019, itu jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu 4.621. 4621 baik PTN maupun PTS. Nah, jumlah PTS-nya 2019 itu ada 3.129 di 2019 ini. Di 2020, jumlah perguruan tinggi seluruhnya PTN dan PTS turun dari 4621 menjadi 4.593. Dan PTS-nya turun dari yang di 2019 itu 3129 turun menjadi 3044. Berikutnya tahun 2021, ini pas pandemi lagi kan, jumlah perguruan tinggi PTN dan PTS seluruh Indonesia turun lagi dari 4591 di 2020 menjadi 4481 di 2021, dan PTS-nya itu turun dari 2020 yang totalnya 3044 menjadi 2990. Kemudian yang menarik adalah ternyata jumlah mahasiswa secara nasional ya dari data statistik pendidikan tinggi itu malah meningkat. Tahun 2019 itu ada 8.314.120. Tapi di 2020 naik menjadi 8.483.213. Di 2021 meningkat menjadi 8.992.907. Ini jumlah mahasiswa, Mbak, meningkat dari 8.300 menjadi 8,9 juta. Nah, yang menarik untuk DKI Jakarta, di mana Universitas Trisakti berada. Ternyata perguruan tinggi itu di 2019, PTS, totalnya 291, dan 2021 turun menjadi 275. Jadi turun 16 buah. Nah, mahasiswa baru untuk PTS di Jakarta 2019 itu ada 165.832. Ternyata turun di 2021 menjadi 136.561. Pertanyaannya, secara nasional mahasiswa ini bertambah kan? Dari 8,3 juta menjadi 8,9 juta. Tapi untuk Jakarta, khusus PTS, kenapa turun? Nah, ini penyebabnya banyak, harus kita cek berbagai kemungkinan. Kita sedang memikirkan ini penyebabnya apa. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena kita harus cari dulu permasalahannya, akarnya di mana. Jadi itu akar yang kedua. Nah, kendala yang ketiga, Mbak Gia, selama ini kan kita masuk dalam era internasionalisasi. Banyak perguruan tinggi asing yang mulai akan beroperasi di Indonesia. Ini adalah tantangan buat kita semua. Kenapa? Karena market perguruan tinggi maupun PTN baik swasta itu akan mulai tersedot oleh PTN asing. Nah, namun demikian, Mbak Gia, yang kita pikirkan adalah bahwa apapun kendalanya, kita jangan menyerah. Kita jangan menyerah. Sempat saya sering cerita mengenai lagunya The Massive, judulnya Jangan Menyerah. Yang nyanyinya Rian, ada 4 message di situ. Message pertama katanya hidup ini anugerah. Anugerah kita masih ada hari ini, PTS kita ini. Yang kedua, syukuri apa yang ada, harus bersyukur. Menjalankan semuanya. Yang ketiga,
tetap jalan hidup ini. Yang keempat, lakukan yang terbaik. Artinya apa? Kita tetap harus jaga kualitas sebagai amanah dari undang-undang. Itu. Lalu yang berikutnya adalah, saya kira dalam spektrum nasional, sudah saatnya perguruan tinggi itu, baik negeri maupun swasta, itu harus memperkuat potensi kewilayahan masing-masing. Contoh, saya lebih dari sebulan yang lalu dapat undangan dari Bosowa University di Makassar. Lalu ownernya Pak Aksa Mahmud, beliau mantan wakil ketua MPR, orang yang luar biasa, sangat humble, tapi beliau sebetulnya orang yang hebat. Ternyata beliau membuka prodi pertambangan di Bosowa University. Mahasiswanya banyak, ada 400 orang. Kenapa? Karena di situ ada tambang nikel dan lain-lain. Nah, ini contoh bahwa perguruan tinggi di berbagai wilayah harus menguatkan keilmuan untuk memperkuat potensi kewilayahannya supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan PDB. PDB, kenapa? Dengan adanya mahasiswa dengan lulusan yang relevan dengan bidangnya di wilayah tersebut, mereka tidak usah cari kerja kemana-mana, langsung tersedot. Nah, di provinsi-provinsi yang ada itu kan perguruan tinggi juga ada. Nah, ini sebetulnya komitmen semuanya mestinya perkuat potensi kewilayahan, sehingga ketika masing-masing wilayah ekonominya maju, maka ekonomi negeri semakin maju. Lalu yang kedua adalah tingkatkan lulusan mahasiswa yang menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena suatu negara ekonominya semakin maju kalau semakin banyak entrepreneur. Kita ambil contoh, Singapura sudah 7% entrepreneurnya. Malaysia, Thailand sudah 5%-an. Amerika sudah 12%. Maju tuh Amerika. Indonesia baru 3,sekian%, hampir 4%. Nah, ini sebetulnya ajakan kita semua kepada semua perguruan tinggi. Dari semua lulusannya ada, paling tidak 4-5% jadilah entrepreneur. Supaya apa? Supaya tadi perguruan tinggi ikut meningkatkan ekonomi negara. Lewat apa? Lewat menghasilkan para entrepreneur tadi. Banyak startup sekarang yang dihasilkan. Startup ini kan bagian daripada entrepreneur. Tapi harus didukung. Karena ada 2 kesulitan terbesar untuk entrepreneur baru. Kesulitan pertama ada akses pada market yang sustain. Kalau nggak punya market, ya gimana bisa hidup? Lalu yang kedua, akses pada investor. Karena dia belum tentu punya uang. Oleh karena itu, sebaiknya setiap perguruan tinggi sekarang harus punya inkubator bisnis. Punya teknopark. Apa fungsinya? Yang tadi mempertemukan calon market dengan calon investor dengan para startup yang dihasilkan tadi. Ini adalah tanggung jawab perguruan tinggi untuk ikut memajukan ekonomi bangsa. Itu Mbak Gia. Luar biasa sekali, Prof ya. Selain tadi bisa meningkatkan PDB, juga mengerek ekonomi negara. Kalau misalnya itu emang benar-benar dibina ya, Prof ya. Apa yang tadi kan dilakukan, diterapkan di Indonesia. Dan iya, kita bisa bersaing ya, Prof ya, dengan continuous improvement juga. Iya, kita harus bikin gerakan entrepreneurship untuk bangsa. Makanya di Usakti itu Entrepreneurial University kan, Prof? Iya, kita punya beberapa unit Mbak Gia. Ada collegepreneur. Itu membimbing anak-anak untuk jadi entrepreneur dari sisi komersial dan ekonomi. Yang kedua punya inkubator bisnisnya sendiri. Berbasis inovasi bagaimana menjadi entrepreneur. Yang ketiga, Mbak Gia, kita itu bekerja sama dengan Wadhwani Foundation. Itu dia membina 14 negara. Alhamdulillah di Indonesia, Universitas Trisakti termasuk satu universitas yang dilibatkan oleh Wadhwani Foundation. Dan itu si Wadhwani ini memberikan semacam coaching kepada mahasiswa kita untuk akselerasi menjadi startup. Dan yang keempat, waktu itu saya punya kawan di Malaysia yang tekun membidangi entrepreneur. Dan sekarang ada sejumlah 11 negara ASEAN yang bergabung dalam konsorsium entrepreneur ini. Salah satunya Universitas Trisakti ikut di dalamnya untuk membangun
semangat entrepreneur di ASEAN ini. Kita bersyukur punya kawan di banyak tempat itu, Mbak. Relasinya banyak ya Prof, itu paling penting. Prof, kalau misalnya di Usakti itu sendiri startupnya udah berapa Prof yang dilahirkan? Oke, kita nggak bisa menghitung dalam jumlah startup, tetapi ada beberapa contoh hasil yang dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa. Di antaranya Mbak Gia, itu ada alat, kita nyebutnya ATM plastik. Kenapa? ATM plastik. Kenapa? Karena sekarang kan kita masuk era Sustainable Development Goals. Di antaranya jangan sampai lingkungan itu dicemarkan salah satunya oleh plastik. Lalu bagaimana sih teman-teman ini solusinya? Membuat alat mesin pencacah botol plastik. Jadi si botol plastik dimasukkan ke mesin berdampingan dengan ATM. Setiap memasukkan botol plastik dia dapat uang nanti dari ATM. Kita kerjasama dengan BNI. Nah, lalu alat ini sebetulnya merupakan sarana untuk melakukan awareness ya, peningkatan kesadaran anak-anak muda bahwa hati-hati dengan masalah sampah, apalagi plastik dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu masa depan para penerus kita. Karena kita berangkat dari filosofi bahwa planet yang kita tinggali sekarang itu bukan milik kita, tapi pinjaman daripada generasi penerus di masa depan. Sehingga kita harus kembalikan dalam kondisi utuh kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara menjaga supaya si alam ini tetap bagus, tetap utuh. Tetap utuh itu Mbak. Nah jadi itu salah satu contoh startup. Lalu yang lainnya, yang lainnya adalah kita punya gerakan Green Techno Sociopreneur. Ada teknonya, ada sosionya. Kenapa? Kan ada entrepreneur, ada technopreneur, ada sociopreneur. Kita punya Green Techno Sociopreneur. Itu manfaatnya 3. Pertama, mendukung green environment, SDGs. Yang kedua, berbasis teknologi. Dan yang ketiga adalah untuk kemaslahatan orang banyak, yaitu sosial. Seperti apa bentuknya Mbak Gia? Jadi, si Green Socio-Technopreneur itu sebetulnya melakukan inovasi mesin pencacah energi biosolar dengan melakukan pengolahan sampah. Ya, kita mempergunakan pisau pencacah sistem knockdown. Dan kita punya mini plan budidaya maggot. Maggot itu kan sesuatu yang bermanfaat untuk makanan ternak. Ada proteinnya. Daripada sampah menjadi racun, diolah menjadi maggot, pakan ternak yang protein tinggi dan menjadi bioenergi. Nah, ini kita lakukan juga dalam rangka tadi untuk mengakselerasi para startup. Lalu kita juga punya teaching factory yang tentu dalam bentuk yang mini. Lalu kita punya eco bag yang dari serat nanas. Serat nanas. Jadi ini juga startup yang dihasilkan daripada teman-teman di Usakti. Serat nanas daripada dibuang kita jadikan tas yang berbasis ekosistem. Lalu kita punya juga yang namanya Simantan. Simantan, iya, System Integration for Machine as Nature Protectant Reserve Vending Machine as Effort of Plastic Bottle. Yang tadi yang saya sebutkan ATM plastik tadi. Namanya Lalu Simantan. Ini dibantu oleh BNI untuk pendanaannya. Lalu ada lagi inovasi upcycling sampah plastik terintegrasi dengan pendekatan green manufacturing. Nah ini sebetulnya kita mulai menggaungkan masalah SDGs. Kenapa? Itu kita punya tanggung jawab besar supaya para penerus kita ke depan itu juga mendapatkan alam yang tetap utuh, Jadi itu lalu ada mesin pengolah sampah 3-in-1 berbasis smart green technology dengan dukungan IoT.
Lalu kemarin juga kita melibatkan mahasiswa untuk perlombaan internasional. Mereka membuat alat berbasis IoT untuk melakukan nyiram bunga yang secara otomatis. Jadi ibu-ibu yang suka nyiram bunga tinggal duduk manis di dalam ruangan, nanti pada jam tertentu otomatis karena dia punya sensor untuk mendeteksi apakah tanahnya kering atau masih basah. Masih banyak yang lain Mbak Gia, nanti kita ceritakan di lain waktu. Iya Prof, itu udah luar biasa Prof. Apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa di teman-teman dan mahasiswa ya Bu. Baik Prof, adakah lagi nih Prof harapan yang ingin disampaikan oleh Prof kepada pemerintah untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi Prof di masa yang akan datang? Oke, betul. Jadi gini Mbak Gia, saya mendukung penuh apa yang dilakukan pemerintah selama ini karena pemerintah sangat concern dengan quality. Baik itu akreditasi yang dilakukan oleh BAN maupun oleh lembaga akreditasi mandiri. Nah, yang berikutnya jadi begini Mbak Gia, kualitas itu kan tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh, ketika seorang anak lulus SMA masuk ke perguruan tinggi, itu kan dites, diseleksi dengan berbagai macam soal, lalu akan didapatlah hasil mahasiswa yang hasil seleksinya bagus dan tidak seperti apa. Tetapi bagus tidaknya kualitas calon mahasiswa dari SMA itu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas guru-gurunya. Kalau gurunya bagus, maka si siswa juga akan ikut bagus. Nah, saya melihat bahwa salah satu penyebab adanya gap antara perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa juga karena adanya gap quality guru-guru di SLA di Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, kita sebetulnya ingin sekali melakukan gerakan peningkatan kualitas guru, baik SMA, SMP ataupun SD. Bagaimana caranya? Kan kita bisa bikin S2, magister pengajaran, tapi yang diberikan kurikulumnya bukan kurikulum bagaimana cara mengajar yang baik, tapi kurikulum mengajarkan yang namanya fisika itu seperti apa sih? Dari mulai A sampai Z-nya dan bagaimana caranya supaya ini mudah disampaikan kepada para siswa. Yang namanya matematik itu seperti apa? Kimia dan biologi. Supaya apa? Supaya guru itu punya kemampuan menguasai ilmu-ilmu MIPA. Karena banyak negara maju disebabkan karena guru-gurunya menguasai MIPA. Anak-anaknya menguasai MIPA. STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Sehingga ini banyak yang sudah dilakukan oleh banyak PTN maupun PTS. Contohnya di beberapa PTN, ITB, Brawijaya, dan yang lainnya. Itu si para guru SMA itu dan guru SMP dilibatkan dalam S2 pengajaran, lalu mereka diberi waktu 1,5 sampai 2 tahun, lulus menjadi master dan dia menguasai ilmu MIPA dan tadi yang STEM tadi. Dan ini terbukti ketika kembali ke SMP SMA-nya, itu bisa meningkatkan kualitas anak-anaknya. Jadi ini sangat penting Mbak Gia, karena kita berbicara quality ya tentu quality SDM sebetulnya. Quality SDM. Nah yang kedua saya sering cerita di teman-teman di kampus Universitas Trisakti berbasis pengalaman. Jadi tahun 2013 atau 2014 saya punya pengalaman menghadiri sebuah kongres di Malaysia. Banyak perguruan tinggi yang hadir dari seluruh dunia, salah satu pembicaranya dari MIT, Amerika. Mbak Gia, kita tahu MIT kan perguruan tinggi engineering terbaik di dunia. Ada pertanyaan dari audiens ke si Bapak Profesor MIT. Apa sih resepnya MIT kok bisa maju? Jawabannya sangat mengejutkan. Beliau bilang, MIT maju bukan karena uangnya banyak, bukan karena mahasiswanya bagus, bukan karena dosennya bagus, bukan karena punya peralatan yang bagus. Tapi MIT maju karena adanya komitmen semua pihak
untuk maju, punya motivasi untuk maju. Nah, ini yang saya sering titipkan ke teman-teman di Universitas Trisakti, bahwa kita akan maju bukan karena punya peralatan, prasarana yang bagus, bukan karena dosennya bagus, bukan karena mahasiswa bagus atau punya uang, tapi karena adanya kemauan dan motivasi semua pihak untuk maju. Jadi ini hal yang sangat utama, adanya komitmen untuk maju bersama. Itu Magia. Luar biasa ya Prof, tadi berarti kualitas, meningkatkan kualitas dari pengadaan pengajar, guru-guru yang SD, SMP, SMA, dan juga itu tadi komitmen untuk maju, itu yang paling penting. Ya.